semuanya, perkenalkan saya Florenciani Maria de Laura Bria dengan NIM 2308030029. Saya adalah mahasiswa semester 5 program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Saya membuat video ini untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah praktikum teknologi dan formulasi sediaan steril. Saya akan menjelaskan tentang tetes hidung atau nasal drop. Nah, jadi obat tetes hidung atau biasa disingkat dengan OHT ini adalah sediaan obat cair yang digunakan dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Sediaan ini dapat mengandung zat pensuspensi, zat pendapar, dan juga pengawet. Nah, tujuan penggunaan obat tetes hidung ini adalah untuk menghasilkan efek lokal yang cepat pada mukosa hidung. Nah, dengan pemberian langsung pada tempat kerja obat, respon terapeutik dapat dicapai secara optimal dengan dosis yang relatif kecil. Jadi, obat tetes hidung tidak hanya mengandung bahan obat, tetapi mengandung beberapa komposisi yang mendukung stabilitas dan juga sterilitas tetes hidung. Nah, yang pertama itu adalah zat aktif. Nah, zat aktif adalah zat yang memberikan efek terapeutik dalam suatu sediaan. Nah, pada sediaan tetes hidung ini umumnya ada zat aktif seperti antibiotik misalnya kloramfenikol, kemudian antiseptik seperti hidrogen peroksida, dan juga anestesi lokal seperti lidocaine HCl. Nah, kemudian adapun bahan pembawa umumnya itu adalah air dan juga biasanya ditambahkan propilen glikol untuk membantu pelarutan zat aktif. Kemudian ada bahan pendapar. Nah, untuk menjaga kestabilan pH itu biasanya digunakan dapar fosfat dengan pH 6,5. Kemudian dibuat isotonis dengan menambahkan natrium klorida. Untuk zat pensuspensinya itu biasanya digunakan sorbitan seperti span dan juga polisorbat seperti twin yang digunakan untuk menjaga kestabilan sediaan agar zat itu tetap zat aktif tetap terdispersi merata. Kemudian ada pun zat pengental, di mana zat pengental ini seperti metilselulosa dan juga NaCMC yang ditambahkan untuk meningkatkan viskositas dan juga memperpanjang waktu kontak obat dengan mukosa hidung. Kemudian ada zat pengawet seperti benzalkonium dan juga klorobutanol yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Untuk tonisitas yaitu menggunakan natrium klorida 0,9% ataupun dextrosa agar penggunaannya itu nyaman dan juga tidak mengiritasi. Nah, untuk prosedur pembuatan tetes hidung ini biasanya yang pertama dimulai dengan persiapan alat dan bahan, menyiapkan alat dan bahan, kemudian pada umumnya itu alat-alatnya juga dan juga bahan yang dapat disterilisasi, dapat dilakukan sterilisasi menggunakan autoclave, kemudian dilakukan penimbangan bahan sesuai dengan formula menggunakan neraca analitik, lalu pembuatan larutan dapar yaitu menggunakan dapar fosfat dibuat mencapai pH kurang lebih 6,5 untuk menjaga kestabilan pH sediaan. Kemudian zat aktif itu dilarutkan dalam sebagian pelarut hingga larut sempurna, dan juga penambahan bahan tambahan seperti zat pensuspensi, pengental itu ditambahkan secara bertahap hingga homogen, kemudian ditambahkan dengan zat pengawet. Nah, kemudian dilakukan penyesuaian tonisitas dan juga pH menggunakan larutan NaCl ataupun dextrosa. Nah, pH itu perlu disesuaikan kembali. Kemudian ada penambahan pelarut untuk volume akhir dan diaduk hingga homogen, lalu dilakukan sterilisasi akhir. Biasanya itu dilakukan dengan menggunakan membran filter yaitu 0,22 mikrometer dan juga dilakukan dengan panas kering, bisa juga dilakukan dengan autoclave. Nah, lalu yang terakhir itu pengemasan dan penyimpanan, di mana sediaan dikemas secara aseptik dalam botol tetes mata steril dan diberi etiket. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Sampai jumpa.